tentunya ini akan sesuatu yang belum pernah terjadi selama sejarah pemilu di Indonesia. Sebagai pengawas itu adalah suatu pekerjaan seseorang yang tidak disukai oleh banyak orang. Tentu tidak ada semua yang suka diawasi, tapi itu kita harus lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu, kembali di acara Obsesi Lu, obrolan seputar demokrasi dan pemilu. Baik, hari ini kita akan bincang-bincang dengan pemateri cantik dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, yaitu Ibu Elianti, yang mungkin tidak asing lagi. Ibu ini adalah seorang komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang tidak diragukan lagi kiprahnya di dunia penyelenggara. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, sehat? baik. Baik Ibu, boleh kita bincang-bincang santai sedikit Bu terkait kiprah Ibu Elianti gitu sebagai seorang pengawas. Sejak kapan sih Ibu mulai terjun di dunia pengawas pemilu? Terima kasih. Saya menjadi pengawas itu sejak tahun 2004. Pada waktu itu adalah pemilihan kepala daerah khusus untuk di Kota Padang. Saya sebagai Panwaslu, karena pada waktu itu masih ad hoc Panwaslu untuk pemilihan kepala daerah, wali kota dan wakil wali kota Padang. Nah, itu pertama kiprah sebagai pengawas. Kemudian berlanjut terus, kemudian menjadi Panwaslu di tingkat provinsi untuk pemilihan pemilu, kemudian pemilu tahun 2009, kemudian pemilihan kepala daerah tahun 2010. Nah, kemudian tahun 2012 mendaftar lagi untuk sebagai Bawaslu, karena di tingkat provinsi Panwas ini sudah menjadi lembaga permanen dari 2012 sampai 2017. Selanjutnya kembali lagi mendaftar tahun 2018 dan insya Allah sampai tahun 2023 nantinya. Jadi kalau dihitung-hitung bisa lebih kurang 18 atau 17 tahun ya saya sebagai pengawas. Sudah menua di pengawas ini. Iya, lebih kurang 18 tahun kalau nanti kalau sampai selesai ya Bu. Kalau diusiakan itu udah usia balik ya Bu ya. Sudah boleh menikah. Sudah boleh menikah ya Bu ya. Oh iya. Baik Ibu, itu tadi perjalanan Ibu sekilas ya terkait penyelenggaraan di dunia penyelenggara pemilu gitu. Mulai dari kabupaten hingga ke provinsi dan hari ini masih di provinsi gitu. Baik Bu, kalau di jabatan sebagai penyelenggara itu apa saja yang pernah Ibu duduki selama dari kabupaten hingga ke provinsi gitu. Jadi saya ini istiqomah sebagai penyelenggara pemilu. Saya dari pertama sekali 2004 sampai saat ini tetap menjadi pengawas, dalam artian penyelenggara pemilu terkhusus sebagai pengawas pemilu. Ada beberapa jabatan yang pada waktu itu, pada tahun 2005 itu di bawah Panwas itu ada jabatan ketua, wakil ketua dan anggota. Nah, kebetulan saya ditunjuk sama teman-teman untuk menjadi wakil ketua pada tahun 2005 tersebut. Kemudian tahun 2008 sampai 2010 saya mengampu divisi penanganan pelanggaran. Kemudian ketika Bawaslu Provinsi Sumatera Barat periode 2012-2017 saya dipercaya sama teman-teman menjadi ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dan selanjutnya 2018 dan 2023 insya Allah saya mengampu divisi penanganan pelanggaran. Oke Bu, saya lihat tadi dari perjalanan itu Ibu pernah jadi ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat ya Bu. Seorang wanita cantik gitu yang tidak bisa dipungkiri juga. Wanita ini juga kepala ibu rumah tangga ya Bu ya. Bagaimana Ibu menyesuaikan itu kondisi di rumah kita harus jadi ibu rumah tangga sementara ketua Bawaslu menjalankan tugas sebagai ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan intensitas pekerjaannya itu sungguh sangat tinggi gitu Ibu. Bagaimana Ibu menjalankan profesi Ibu seperti itu? Nah, baik,
kita sebagai perempuan itu sebenarnya mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nah, bagaimana kekuatan itu bisa dioptimalkan itu tergantung bagaimana kita memanage diri kita sendiri, apalagi sebagai tidak hanya sebagai pengawas, kita juga sebagai ibu rumah tangga, kemudian sebagai istri, dan tentunya ada pekerjaan yang berbeda ketika kita sebagai pengawas, terkhusus ketua, kemudian sebagai ibu rumah tangga, istri. Itu adalah pekerjaan yang memang menjadi tanggung jawab kita. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan tanggung jawab tersebut? Nah, kalau di rumah tentu tanggung jawab domestik. Nah, di ini jabatan kita kalau di Bawaslu. Nah, jadi kita, tapi menurut saya dari pengalaman yang dijalankan, yang dilalui, yang paling utama itu bagaimana kita menyelesaikan tanggung jawab domestik tersebut, sehingga ketika kita keluar rumah, yang urusan di rumah sudah tidak menjadi pikiran lagi. Orang di rumah juga sudah tidak berpikir apa hal-hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita sebagai ibu. Nah, itu yang harus diselesaikan dulu. Nah, bagi saya perempuan ini ahli sebenarnya untuk menyelesaikan multi fungsi sebagai perempuan, yang sebagai istri, ibu, kemudian sebagai pekerjaan di luar sebagai pengawas, itu ahli sebenarnya menyeimbangkan. Tapi yang paling penting adalah komitmen antara keluarga dengan kita. Jadi dalam arti mereka ketika kita sudah berada di luar, ada support yang mereka berikan sehingga kita fokus dengan senang hati melakukan pekerjaan tersebut. Iya, sangat menarik sekali ya Bu, seorang perempuan gitu menjadi ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Itu tidak kabupaten gitu, provinsi gitu kan yang diamanahkan gitu. Hari ini Ibu jabatannya sebagai Koordinator Penanganan Pelanggaran ya Bu ya. Baru bicara terkait penanganan pelanggaran gitu. Tentu ini masih pekerjaan yang sibuk juga di dunia penyelenggara ya Bu ya. Boleh kita bercerita sedikit Bu terkait penanganan pelanggaran itu sendiri? Iya. Nah, sebagai pengawas sebenarnya kita mempunyai tiga fungsi. Tentu yang utama bagaimana kita memastikan bahwa tahapan pemilu ini berjalan sesuai dengan aturan. Itu tugas pokok dari pengawas. Nah, kemudian dari tugas pokok ini terdiri dari 3. Bagaimana kita mencegah, bagaimana kita mengawasi, dan bagaimana kita melakukan penindakan ketika ada pelanggaran terhadap proses tahapan tersebut, terjadi pelanggaran. Saya sebagai pengampu dari Divisi Penanganan Pelanggaran, ini adalah sebenarnya pekerjaan yang paling tinggi risikonya. Karena di sana paling berat, paling tinggi risiko. Karena Divisi Penanganan Pelanggaran itu ada pertanggungjawaban kepada publik secara langsung. Bagaimana seorang katakanlah yang berhak untuk melaporkan WNI yang mempunyai hak pilih, kemudian peserta pemilu, kemudian pemantau, ketika dia melapor tentu harapannya adalah bagaimana laporan ini bisa ditindaklanjuti. Ketika ditindaklanjuti tentu kita melakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Intinya bagaimana kita menjaga dan menjamin tentang kejujuran kita, tentang keadilan kita, tentang kemandirian, dan tentu saja ada kepastian hukum di sana. Karena pertanggungjawab itu akan langsung dirasakan oleh publik ataupun siapapun yang akan melaporkan kepada kita. Baik Bu, terkait penanganan pelanggaran gitu. Kalau di Bawaslu seperti apa itu Bu mekanisme penanganan pelanggaran yang dijalani oleh Bawaslu? Apakah itu memang Bawaslu sendiri atau ada pihak lain yang dilibatkan di situ? Di dalam proses penanganan pelanggaran terdiri dari beberapa. Yang pertama pelanggaran administrasi, kemudian pelanggaran kode etik, pelanggaran tindak pidana pemilu ataupun pemilihan, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Khusus untuk tindak pidana pemilu atau pemilihan ada yang dinamakan forum atau sentra penegakan hukum terpadu. Di sana
ada 3 institusi, Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Itu khusus tentang pidana. Tapi untuk administrasi, kemudian kode etik, kemudian pelanggaran peraturan lainnya, itu adalah domain Bawaslu untuk menyelesaikannya. Nah, pelanggaran itu ada 2. Proses yang dilakukan itu masuknya ada dari 2 pintu. Yang pertama, berangkat dari hasil pengawasan. Di dalam proses pengawasan, jika menemukan ada dugaan pelanggaran, itu disebut yang namanya temuan. Nah, kemudian ada yang bentuknya laporan. Laporan bisa jadi diberikan oleh WNI yang mempunyai hak pilih, kemudian peserta pemilu itu sendiri, dan pemantau pemilu. Jadi pintu masuknya ini ada 2. Itulah yang diselesaikan oleh Bawaslu. Tadi ada berapa Bu? Ada 3 4. Ada Administrasi, kode etik, tindak pidana, pemilu, dan kemudian pelanggaran peraturan perundangan lainnya. Gitu. Waktu itu diproses di satu divisi penindakan pelanggaran tadi, tapi ada yang di pidana pemilu itu dibahas dengan Sentra Gakumdu yang ada 3 unsur tadi ya Bu ya. Berbicara terkait pidana pemilu, 2020 kemarin kita baru selesai pilkada, gitu. Kebetulan Ibu divisi penindakan pelanggaran. Bagaimana dengan penindakan pelanggaran yang diproses di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat waktu itu, Bu? Baik, pada tahun 2020 itu kan sudah pemilu serentak se-Indonesia. Pemilu serentak se-Indonesia, pilkada ya maksudnya, pemilihan itu sejak 2015. Itu yang pertama serentak, kemudian yang serentak yang kedua itu tahun 2020. Di Sumatera Barat serentaknya itu kita pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan ada pemilihan bupati dan wali kota beserta wakil itu di 3 kabupaten kota di Sumatera Barat. Nah, tentunya di dalam proses tahapan pemilihan kepala daerah itu tentu ada potensi-potensi pelanggaran yang terjadi, baik yang kita temukan oleh pengawas maupun yang dilaporkan. Nah, ada beberapa yang kita selesaikan. Kita selesaikan berkenaan dengan administrasi yang nantinya hasil kajian kita, kalau itu kita putuskan bahwa itu adalah pelanggaran, kita akan rekomendasikan ke KPU. Kode etik ketika kita berproses penanganan pelanggaran itu, ketika kita putuskan, karena tidak hanya divisi penanganan pelanggaran yang memutuskan, tapi dibawa ke dalam rapat pleno untuk kita putuskan. Jika itu kode etik, kita teruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, tentunya jika itu pidana, kita bersama-sama dengan kepolisian dan kejaksaan. Dan jika pelanggaran peraturan perundang lainnya, kita akan teruskan, seperti misalnya netralitas ASN, kita teruskan ke Komisi ASN. Kira-kira demikian. Oke, sahabat Bawaslu, tadi kita sudah bincang-bincang terkait bagaimana kiprah Ibu Elianti ya di dunia penyelenggara pemilu, dan juga bagaimana sebagai seorang ketua juga, dan sampai hari ini sebagai jabatan di divisi penanganan pelanggaran juga. Baik Bu, mungkin ini masyarakat juga hari ini masih menunggu-nunggu informasi bagaimana sih isu-isu terkait pelaksanaan pemilu dan pilkada untuk 2024 yang serentak, apakah ini memang jadi atau tidak gitu. Boleh Bu kita cerita sedikit bagaimana sih sebenarnya ini untuk pelaksanaan 2024 nanti, pemilu dan pemilihan, apakah ini memang dijadikan serentak atau seperti apa gitu? Baik, tentang pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, 2 hari yang lalu kalau saya tidak salah sudah diputuskan oleh DPR, kemudian melalui Komisi 2 ya, kemudian dengan KPU bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri itu memutuskan bahwa pemilu akan dilaksanakan insya Allah 14 Februari 2024 dan pemilihan akan dilaksanakan 27 November 2024. Nah, tentunya ini akan sesuatu yang belum pernah terjadi selama sejarah pemilu di Indonesia. Belum ada yang disatukan
diserentakkan antara pemilu nasional dengan pemilihan kepala daerah. Ya. Tentunya konsekuensi dari hajatan yang akan dilaksanakan ini, penyelenggara tentu harus lebih mempersiapkan diri. Bagaimana KPU melaksanakan tugas dan kewenangannya, kewajibannya, bagaimana Bawaslu dan jajarannya juga mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilu yang luar biasa tersebut. Oke. Ini kan Bu perhelatan yang akbar ya, diserentakkan dalam 1 tahun yang sama gitu. Tentu ini sangat membutuhkan SDM lah namanya ya, untuk persiapan untuk pelaksanaan 2024 nanti. Kalau sekilas kita bercerita, persiapan apa saja hari ini yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk persiapan 2024 nanti Bu? Ya, yang paling utama tentunya sebagai lembaga yang sudah permanen, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, tentunya kita lebih leluasa di dalam mempersiapkan diri. Nah, yang pertama tentunya kita meningkatkan kapasitas kita, SDM kita, bagaimana kita menghadapi pemilu yang luar biasa yang tidak seperti biasa-biasanya ini. Nah, tentu mempersiapkan diri dalam artian menambah ilmu tentang kepemiluan, kemudian tetap update tentang regulasi-regulasi, dan tentunya bagaimana mempersiapkan kedepannya jajaran kita yang tangguh, yang kuat. Karena sebagai pengawas itu adalah suatu pekerjaan seseorang yang tidak disukai oleh banyak orang. Kita mengawasi seseorang yang berpotensi melakukan pelanggaran. Tentu tidak ada semua yang suka diawasi, tapi itu kita harus lakukan. Nah, tentunya konsekuensi dari semua itu, Bawaslu harus mempersiapkan diri, SDM-nya menjadi pribadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, azas-azas penyelenggara pemilu itu harus dimiliki. Bagaimana menjaga integritas, kemandirian, profesional, kemudian jujur, adil, dan lain sebagainya. Nah, ketika itu sudah dimiliki di dalam diri pengawas itu sendiri, kemudian selalu mempelajari regulasi, dan yang paling penting adalah bagaimana selalu menjaga soliditas sebagai sesama penyelenggara. Dalam artian misalnya, bukan misal sih sebenarnya, di dalam satu kantor itu kan terdiri dari 3 atau 5 komisioner. Ini bagaimana saling berelaborasi menjadi satu kekuatan. Itu yang harus kita persiapkan. Bagaimana melahirkan jajaran-jajaran ad hoc yang benar-benar kita mempersiapkan seorang pengawas yang tangguh, yang memahami regulasi, yang mampu melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Itu yang harus kita persiapkan. Baik sahabat Bawaslu, sebelum kita tutup acara Obsesi Lu ini, mungkin ada sedikit closing statement ya, kalau bahasa kampung kitanya dari Ibu Elianti. Mungkin ada Ibu, silahkan. Ya, terima kasih. Tentunya tadi saya sampaikan bahwa di tahun 2024 kita akan menghadapi pemilu dan pemilihan yang tidak seperti biasa. Nah, berangkat dari situ, bagaimana kita mempersiapkan diri? Jajaran pengawas terkhususnya mempersiapkan diri dengan baik, kemudian bagaimana jajaran seluruhnya mempersiapkan diri untuk menghadapi tugas yang tidak ringan ini, dan tentu saja bagaimana kita bersama dengan masyarakat mengawasi pemilu ini tersebut. Karena setiap kita ini adalah pengawas, karena kita ingin memastikan bahwa pemilu itu dan pemilihan itu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tentunya pengawas selain mempersiapkan diri seluruh jajarannya, bagaimana merangkul masyarakat untuk bersama-sama mengawas tahapan pemilu tersebut. Kira-kira demikian. Oke Bu, sangat menarik sekali bincang-bincang kita pada siang hari ini ya Bu. Semoga Ibu di lain waktu bisa lagi berkunjung ke Pasaman Bu ya. Kami tunggu waktu Ibu bisa menyapa sahabat Bawaslu lagi di lain waktu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya yang Ibu berikan kepada kami. Semoga Ibu sehat-sehat selalu. Amin. Ya Ibu.
Oke, sahabat Bawaslu, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada siang hari ini. Next waktu semoga Ibu bisa lagi menjadi narasumber di acara kita pada hari ini. Selamat berjumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.